Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Salmanifah. Saya akan mempresentasikan pertemuan 1-6 yang telah kita pelajari. Materi yang pertama itu pengenalan metode numerik. Metode numerik adalah sekumpulan teknik untuk menyelesaikan masalah matematika secara komputasi. Teknik ini menggunakan operasi aritmatika dasar, tambah, kurang, kali, dan bagi untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah seperti menemukan akar persamaan, menyelesaikan sistem persamaan linear, mengintegrasikan dan mendiferensiasikan fungsi, mencari solusi persamaan diferensial. Metode numerik digunakan karena beberapa alasan. Yang pertama itu banyak masalah matematika yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Contohnya persamaan diferensial orde tinggi umumnya tidak memiliki solusi analitik yang mudah. Yang kedua itu metode numerik dapat memberikan solusi yang lebih akurat daripada solusi analitik. Hal ini karena metode numerik dapat memperhitungkan faktor-faktor yang diabaikan dalam solusi analitik. Yang terakhir itu metode numerik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sangat kompleks. Contohnya simulasi numerik dapat digunakan untuk mempelajari perilaku sistem yang kompleks seperti sistem cuaca atau sistem ekonomi. Selanjutnya materi 2, peranan metode numerik. Metode numerik memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti yang pertama itu ilmu pengetahuan alam dan teknik. Metode numerik digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknik, seperti fisika, kimia, biologi, teknik sipil, dan teknik mesin, dan teknik elektro. Yang kedua itu ekonomi dan keuangan. Metode numerik digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang ekonomi dan keuangan, seperti permodalan ekonomi, analisis risiko, dan optimasi portofolio. Dan yang terakhir, ilmu komputer dan teknologi informasi. Metode numerik digunakan untuk mengembangkan berbagai algoritma dan perangkat lunak, seperti algoritma komputasi ilmiah, algoritma grafis, dan algoritma pembelajaran mesin. Selanjutnya materi 3, berpikir secara komputasi. Berpikir secara komputasi adalah cara berpikir yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah menggunakan komputer. Berpikir secara komputasi melibatkan beberapa langkah berikut. Yang pertama itu memahami masalah, mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dan menentukan apa yang ingin dicapai. Yang kedua itu membuat model matematika, memformulasikan masalah dalam bentuk model matematika yang dapat diselesaikan dengan komputer. Yang ketiga, memilih metode numerik. Memilih metode numerik yang tepat untuk menyelesaikan model matematika. Menerapkan metode numerik. Mengimplementasikan metode numerik menggunakan perangkat lunak komputer. Yang terakhir itu menganalisis hasil. Menganalisis hasil yang diperoleh dari metode numerik dan memastikan bahwa hasil tersebut akurat dan sesuai dengan yang diharapkan. Materi 4, aljabar linear dan sistem persamaan. Aljabar linear adalah cabang matematika yang mempelajari vektor, matriks, dan transformasi linear. Aljabar linear memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan alam, teknik, ekonomi, dan ilmu komputer. Sistem persamaan adalah sekumpulan persamaan yang melibatkan beberapa variabel. Sistem persamaan dapat diselesaikan dengan berbagai metode, seperti metode eliminasi, metode substitusi, dan metode matriks. Selanjutnya materi 5, eliminasi Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel. Eliminasi Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel adalah dua metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Eliminasi Gauss-Jordan sendiri, metode ini menggunakan operasi eliminasi untuk mengubah sistem persamaan menjadi bentuk segitiga atas yang kemudian dapat diselesaikan dengan mudah. Gauss-Jordan memiliki metode ini adalah metode iteratif yang dimulai dengan tebakan awal untuk solusi sistem persamaan. Kemudian solusi diperbarui secara berulang sampai solusi yang konvergen diperoleh. Selanjutnya materi 6, matrik invers. Matrik invers adalah matriks yang dapat dikalikan
dengan matriks lain untuk menghasilkan matriks identitas. Matriks invers memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan alam, teknik, ekonomi, dan ilmu komputer. Matriks identitas sendiri adalah matriks persegi dengan nilai diagonal 1 dan nilai lainnya 0. Sifat-sifat matriks invers. Yang pertama itu invers dari matriks identitas adalah matriks identitas itu sendiri. Invers dari invers dari matriks A dan invers dari matriks A adalah matriks A itu sendiri. Invers dari perkalian 2 matriks sama dengan perkalian invers dari matriks tersebut dalam urutan terbalik. Jika A memiliki invers, maka A tidak singular. Determinan A tidak sama dengan 0. Terima kasih atas presentasinya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.